सिर्फ इतने बच्चे शामिल करके 7-10 साल से ऊपर के 10 साल के हैं। बैठो, अस्सलाम वालेकुम। गिनती पूरी की हुई है। Katanya yang ada di sini anak-anak di atas umur 10 tahun. Ini 10 tahun kah? Ya, memenuhi kuota rupanya ya. Memenuhi kuota ya. Berapa jumlah anak wakafinau di sini? जो बॉयज हैं वो 39 हैं। अच्छा, और उसमें जो बिल्कुल नए पैदा होने वाले बच्चे नहीं हैं, सारी उम्र के टोटल इन स्पेन। तो जमात का Totalnya berapa anak wakafinau di Spanyol? Totalnya anak laki-laki 39, 34 wakfatenau. Di antara sekian jumlah tersebut, berapa yang sudah menempuh jalur profesi? जा चुके हैं। Hanya satu, Huzur. Yang satu masih belajar, yang satu sudah bekerja. Selebihnya masih belajar di universitas. हाँ जी, इनको बड़ों की समझ नहीं आनी। Ayo berikan mic-nya padanya. चलो दे दो इनको। चलो, Kembalikan lagi mikrofonnya. और Muhammad Salman Tahir Sab, tilawat. तो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ayat Al-Quran yang ditilawatkan tadi adalah surah Al-Baqarah ayat 125 sampai 130. इनका उर्दू तर्जमा बयान फरमूदा हज़रत सैयदना Terjemahannya sebagai berikut. पेश खिदमत है. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu ia menyempurnakannya. Dia berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau imam bagi manusia. Ia, Ibrahim berkata, dan juga dari keturunanku? Dia berfirman, ya, tetapi janjiku tidak akan berlaku bagi orang-orang aniaya. Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah itu sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat aman, dan jadikanlah tempat berdiri Ibrahim sebagai tempat salat. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, sucikanlah rumahku itu untuk orang-orang yang tawaf, itikaf, ruku, dan yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah tempat ini kota yang aman, dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya dari antara mereka yang beriman kepada Allah. Dan hari kemudian, dia berfirman, dan kepada orang yang ingkar pun, aku akan memberi sedikit kesenangan kepadanya. Kemudian aku akan memaksanya masuk ke dalam azab api, dan inilah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi rumah itu sambil berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah amal ini dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau, dan jadikanlah dari antara keturunan kami satu umat yang berserah diri kepada Engkau, dan perlihatkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau maha penerima taubat, maha penyayang. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah seorang Rasul di antara mereka dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayat Engkau kepada mereka, mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau maha perkasa, maha bijaksana. Jazakallah. Tahir Fazal, terjemahnya ke dalam bahasa Spanyol. Assalamualaikum. मैं इस आयत 125 से 130 तक सूरह अल-बकरा का स्पेनिश तर्जुमा करूँगा. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Y acordaos de cuando su Señor puso a prueba a Abraham con ciertas órdenes que él cumplió. Dijo, te convertiré en guía de los hombres. Abraham preguntó, ¿y de entre mi descendencia? Él dijo, mi pacto no alcanza a los transgresores. Y acordaos de cuando hicimos de la casa un lugar de reunión para la humanidad y un lugar de seguridad.
y ocupad vosotros el sitio de Abraham como lugar de oración. Y dimos una orden a Abraham y a Ismael, diciendo, purificad mi casa para los que se hacen el circuito y para los que permanecen en ella por devoción y para los que se inclinan y se postran en oración. Y acordaos de cuando Abraham dijo, mi Señor convierte a esta en ciudad de paz y proporciona frutos a aquellos de sus habitantes que crean en Allah y en el último día. Él dijo, e incluso a quien no crea le concederé también mis beneficios durante algún tiempo. Luego le empujaré al castigo del fuego, un destino desdichado. Y acordaos de cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la casa, pidiendo, Señor nuestro, acepta esto de nosotros, porque tú eres el que todo lo oye, el que todo lo sabe. Señor nuestro, haznos sumisos a ti y haz de nuestra descendencia un pueblo sumiso, a ti. Y enséñanos nuestros lugares de culto y vuélvete a nosotros con misericordia, porque tú eres remisorio con compasión y misericordioso. Y Señor nuestro, suscita de entre ellos un mensajero que les recite tus signos, y les enseñe el libro y la sabiduría, y les purifique. En verdad, tú eres el poderoso, el sabio. Jazakumullah. Acordado. Hadis Hasin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. An Usman ibn Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati misla. Terjemahannya, Hadrat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun akan membuatkan rumah baginya di surga. Terjemahnya ke dalam bahasa Spanyol. Hazrat Usman bin Affan radhiyallahu anhu relata que oyó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam decir: Allah hace una casa en el paraíso para el que construye una mezquita por su causa. Jazakumullah. Qasidah bahasa Arab Safir Atar Prang. تمام. يسعى إليك الخلق كالزمان يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكزان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أسباني يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان يبكون من ذكر الجمال سبابة وتعلما من لوة الهجران وعلى القلوب لدى الحناجر كربة وعلى الغروب تصيلها العينان يا من غدا في نوره وضيائه كالنيرين ونور الملوان
या ऐन फैज़िल्लाहि वल इरफानी यस्आ इलैकल खल्क़ु कज़्ज़मानी. अच्छा, Syarah Syafiq, pembacaan malfuzat. Silahkan luruskan dulu kakinya sambil berdiri. Jangan sampai mengena mikrofon nantinya. पाँव लो. Gerak-gerakan jarinya. Gerak-gerakan jarinya seperti ini. उंगलियों को हाँ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrat Imamuz Zaman, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, untuk menyebarkan tauhidnya di muka bumi ini, berusahalah dengan segenap usaha, dan bersikaplah penuh kasih kepada hambanya. Janganlah berbuat aniaya kepada mereka, apakah itu dengan tangan, dengan lidah, ataupun dengan upaya apapun. Teruslah berusaha untuk berbuat baik kepada umat manusia. Bahteranu selanjutnya bersabda, saat ini jemaat kita tengah membutuhkan masjid-masjid. Masjid merupakan rumah Tuhan. Di kota, di kampung yang di dalamnya masjid kita telah berdiri, maka anggaplah pondasi kemajuan jemaat telah berdiri. Jika terdapat kampung maupun kota yang jumlah umat muslimnya kurang atau tidak ada dan berkeinginan untuk memajukan Islam di sana, maka bangunlah masjid di sana. Maka Tuhan dengan sendirinya akan menarik umat muslim. Namun untuk itu syaratnya adalah harus disertai dengan niat yang tulus ikhlas dan dilakukan karena Allah Ta'ala. Jangan sampai dikotori dengan hawa nafsu pribadi dan keburukan. Dengan begitu Tuhan akan turunkan keberkatan. Malfuzat jilid nomor 4, halaman 93. Jazakumullah. Ya, selanjutnya presentasi. Ataul Munim, मुनीम और Jariullah Mubashir. Ini Munaim apa Munim? Kenapa tertulis Munim di sini? You इंटरनेट से लिखने वाले की गलती हो. अच्छा बजाय ये लिख. अच्छा. Yang duduk di lantai silahkan maju ke depan. Silahkan mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Huzur tercinta. Hari ini saya akan memberikan presentasi mengenai pengusiran orang Moor dari Spanyol. Sekitar 400 tahun yang lalu, mulailah pengusiran besar orang Moor dari Spanyol. Setelah pengusiran paksa ini, tidak ada lagi yang tidak mengaku sebagai orang beragama Katolik. Orang Moor dari kerajaan Valencia merupakan kelompok pertama yang terusir. Kita akan memberikan presentasi mengenai apa yang terjadi waktu itu dan apa yang terjadi di tanah kita selama generasi-generasi berikutnya sesampai mereka terpaksa pergi. Tapi untuk mengerti lebih baik kenapa terjadi pengusiran tersebut dan peristiwa tragis yang terjadi pada saat itu dan konsekuensi-konsekuensinya, kita harus tahu siapa orang Moor itu dan bagaimana mereka hidup. Saat penaklukan kembali Reconquista yang berakhir pada Januari tahun 1492, yakni penaklukan Grenada oleh tentara kerajaan Katolik, orang-orang Muslim tetap tinggal di situ, tapi dengan hukuman Kristen, dan mereka dipanggil Moreha. Dalam waktu sementara, adat istiadat dan kepercayaan agama mereka dihormati dari 1520 sampai tahun 1525. Mereka dipaksa menjadi Kristen. Sejak itu, mereka dipanggil orang-orang Moor. Jadi, orang-orang Moor itu Kristen oleh karena kewajiban, tapi kebanyakan adalah Muslim di dalam hati. Paruh kedua abad ke-16 dan awal abad ke-17, sekitar 320.000 orang Moor tinggal di Spanyol, dan mereka juga dipanggil Kristen baru. Pada tahun 1568, hampir setengah dari mereka tinggal di Grenada, dan sekitar 85.000 tinggal di kerajaan kuno Valencia pada tahun 1572. Walaupun ada orang Kristen baru yang melakukan perdagangan dan kerajinan, para mayoritas adalah petani, pedagang kecil, dan gembala dengan kawanan kecil, hidup dengan kesederhanaan,
menghadapi pajak negara dan menanggung tekanan dari negara dan gereja untuk melepaskan kepercayaan nenek moyang mereka. Orang Moor terus berlatih dalam privasi rumah mereka, banyak ritual Al-Quran tentang makanan, puasa, doa, dan wudhu. Selain memiliki kepribadian ganda agama, orang Moor juga memiliki kepribadian ganda sipil. Meskipun dibaptis dengan nama Kristen, mereka mempertahankan dan menggunakan nama Arab mereka. Demikian pula, orang Moor berbicara satu sama lain dalam Hispanic Arab dan menggunakan Valenciano yang merupakan dialek wilayah Valencia untuk berkomunikasi dengan orang Kristen lama. Pada tahun 1609, sepertiga dari populasi Valencia adalah orang Moor. Selama hampir seabad, mereka beragama Kristen tetapi hanya Muslim. Mereka memiliki beberapa kebiasaan yang berbeda dari orang Kristen lama, tetapi ingin dihormati dan hidup damai bersama mereka. Mereka berbicara bahasa Arab, tetapi juga Valenciano, dan mereka merasa Spanyol, bahkan mereka diusir dari tanah mereka, dan mereka dipaksa untuk pindah ke negara lain dan benua lain. Mereka menganggap diri mereka orang Spanyol, meskipun mereka menyebut diri mereka orang Andalusia. Dan sekarang kolega saya, Jariullah, akan melanjutkan pidatonya. Assalamualaikum Huzur. Gereja mengorganisasi beberapa kampanye untuk mengubah orang Moor menjadi orang Kristen sejati. Beberapa di antaranya sangat represif, yang mendorong banyak dari mereka untuk armada. Sebagian besar dari mereka bermigrasi ke Afrika Utara. Migrasi ini mulai menurun pada tahun 1561 ketika Raja Kristen menaruh minat pribadi pada benteng yang lebih baik di pantai Alicante. Ketidaknyamanan dari ingatan itu diungkapkan dengan keras di Alpujarras, sebuah daerah pegunungan terpencil di dekat Granada, di mana pada akhir tahun 1568 dimulai dan pemberontakan yang tidak akan selesai sampai 1570. Pemberontakan ini diikuti dengan minat besar oleh orang-orang Kristen baru di Spanyol yang hidup tanpa kekecewaan dan penderitaan nasib saudara-saudara mereka di Granada. Setelah pemberontakan diberhentikan, banyak dari mereka yang bermigrasi ke daerah lain di Spanyol. Valencia adalah wilayah di mana sebagian besar dari mereka tinggal. Setelah itu, sekitar 135.000 pada tahun 1609. Setelah kegagalan kampanye Kristen untuk mengubah orang-orang Moor, Philip III menandatangani dekrit pengusiran orang Moor pada tanggal 19 September tahun 1609. Untuk melaksanakan tujuan ini, sebagian besar pasukan Angkatan Laut Spanyol telah dikerahkan. Antara September tahun itu dan Januari tahun berikutnya, lebih dari 100.000 orang Moor berangkat ke pelabuhan Denia, Alicante di Valencia. Mayoritas dibawa ke Aljazair dan Tunisia, tetapi tidak semua mencapai tujuan. Banyak yang tewas di sepanjang jalan, baik di darat maupun di laut. Walaupun mereka sedih meninggalkan tanah air nenek moyang mereka, pada awalnya orang-orang Moor diusir secara damai. Mereka melaksanakan dengan senang, berpikir bahwa di tempat di mana orang-orang mempunyai kepercayaan yang sama, mereka akan dapat kedamaian dan kehormatan yang merindukan di sini. Tetapi mereka dapat berita bahwa mereka diterima dengan buruk di Aljazair, dan ini memicu pemberontakan pada yang belum memulai pengasingan mereka. Ribuan orang Moor berkumpul di dua tempat supaya mereka tidak diusir, Muelas de Cortes di lembah Yora dan lembah Laguar. Yang terakhir terdapat di wilayah Alicante. 20.000 orang Moor mencari perlindungan di sini dan memilih seorang tukang giling Majini sebagai pemimpin mereka. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang tua, ibu-ibu, dan anak-anak yang membawa sedikit barang dan tawanan milik mereka ke lembah cantik dan berbatu, Caballo Verde, yang berarti di mana kuda hijau berdiri. Pegunungan yang berbentuk seperti pelana, di mana menurut legenda kuno, seorang prajurit raksasa Muslim disembunyikan selama berabad-abad bersama kudanya untuk mencegah pegunungan ini diambil oleh Kristen. Tahir.
Assalamualaikum. On November Pada tanggal 16 November, entered the valley driving tentara Kristen memasuki lembah dan mengusir orang Moor yang menduduki benteng reruntuhan. the entrance of the valley. Al-Fahares yang merupakan bentuk masuk untuk lembah tersebut. Perang yang terjadi sebenarnya adalah pembantaian. Beberapa ribu prajurit yang dilengkapi dengan senjata memanjat gunung Caballo Verde, membunuh dan mengusir orang Moor yang punya daya tahan yang kuat selama beberapa jam menggunakan ketapel dan busur silang. Ribuan orang Moor lalu naik ke puncak-puncak gunung Caballo Verde, di mana terdapat reruntuhan kastil yang tak tertembus bernama Castillo de Pope. Castillo de Pop. Tapi saat mereka berusaha melarikan diri, 2.000 of them were massacred. di antara mereka dibantai. Mayini meninggal dengan gagah berani, melindungi orang-orangnya. Selama 9 hari yang buruk, orang Moor yang mencari perlindungan di puncak Gunung Caballo Verde menderita pengepungan tentara Kristen. Sangat buruk karena tidak lama berikutnya air mereka habis, dan jika mereka keluar saat malam untuk ambil air dari rumah yang terdekat, mereka dibunuh dan ditangkap oleh tentara yang menjaga sumber-sumber tersebut. Selain beberapa yang bisa melarikan diri, kebanyakan menyerah pada tanggal 29. Sekitar 13.000 turun sekarat karena kelaparan dan kehausan. Sekitar 1.000 anak Moor ditangkap di lembah Laguar dan 1.400 ditangkap sebagai pembantu. Sebenarnya budak di tempat-tempat lain. Kebanyakan anak-anak Moor dibawa ke kota Valencia sekitar 492, dan yang sisa sekitar 1.136 disebarkan di kota-kota provinsi Alicante, terutama 200 ke Denia. Were distributed among the towns of the province of Alicante, particularly Denia with 200. Anak-anak Moor itu tumbuh dan menikahi satu sama lain, seperti yang dicatat di daftar paroki. Pada 22 September tahun 1609, dekrit pengusiran anak-anak Moor ditandatangani, mengatakan bahwa yang di bawah usia 4 tahun boleh menetap di Spanyol. Tetapi yang sebenarnya, anak-anak di bawah usia 4 tahun pergi bersama orang tua mereka sesampai akhir pemberontakan di lembah Laguar dan Muelas de Cortes. Dan sejak itu lebih banyak anak-anak Moor tinggal di situ, meskipun beberapa dari mereka diberikan oleh orang tua mereka. Sebagian besar dari mereka ditahan dengan paksa. Ketika orang tua mereka telah mengambil keputusan untuk meninggalkan mereka, mereka sudah terbiasa meninggalkan anak-anaknya kepada orang Kristen yang mereka percayai. Meski begitu, sebuah legenda mengatakan bahwa para orang tua meninggalkan tanda di kulit anak-anaknya, bekas luka kecil di lokasi yang tidak biasa, telapak kaki di belakang ketiaknya, berharap untuk mengenali mereka dalam peristiwa di mana seiring waktu mereka dapat memulihkannya. Tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak dari anak-anak itu tidak ditinggalkan oleh orang tua mereka, namun mereka diculik. Setelah melihat situasi di Afrika Utara, orang Moor tiba di beberapa tujuan, terutama di Aljazair dan Tunisia. Di ibu kota Aljazair ada suatu daerah yang bernama Las Andalusis. Kemungkinan orang Moor yang kaya raya menetap di sana. Saat ini daftar nama yang berasal dari Spanyol di Tunisia dan lokasi terdekat adalah besar. Tetapi ini masih dalam wilayah yang sama. Nama yang menarik minat paling besar adalah nama wilayah Spanyol yang terletak di Valencia Selatan. Jika kita beralih ke masa depan, pada tahun 1979, Jemaat Ahmadiyah didirikan di Valencia, membawa kembali ajaran Islam yang sebenarnya ke tanah ini 370 tahun kemudian. Atas karunia Allah, pada 29 Maret 2013, Masjid Kedua Ahmadiyah Komunitas Muslim di Spanyol diresmikan oleh Yang Mulia Hadrat Mirza Masroor Ahmad. Ayyadahullahu ta'ala binasil aziz. Jazakumullah. Sekarang Nazam Abu Bakar Khan. मंजूम पकीज़ा कलाम हज़म सियमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम महमूद की आमीन
हम दो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी, हम सर नहीं है उसका कोई न कोई सानी। बाकी वही हमेशा, गैर उसके सब हैं फ़ानी। गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी। सब गैर हैं वही है एक दिल का यार जानी। दिल में मेरे यही है सुबहाना मैया रानी। अहले वकार होवे, फख्रे दयार होवे, हक पर निसार होवे, मौला के यार होवे। बाबर गोबार होवे, एक से हजार होवे, ये रोज कर मुबारक सुबहाना मैया रानी। ए मेरे दिल के प्यारे, ए मेहरबां हमारे, कर इनके नाम रोशन जैसे के हैं सितारे। ये फज़्ल करके होवे नेकों गहुर ये सारे, ये रोज कर मुबारक सुबहाना मैया रानी। Bukan neko. और यहाँ Yang tertulis di layar ini dia, seharusnya diar. हाँ Kalian sudah melakukan mulakat semuanya dengan keluarga. Kamu tinggal di mana? Mau mulakat dengan keluarga? Iya, Huzur. Nanti kamu ambil hadiah sapu tangan ya. Sekarang kuis program. Apa itu? ये जो वक्फ नौ के बारे में है, हज़रत खलीफा रहमतुल्लाह ताला ने जैसे शुरू की और फिर 18 जनवरी 2013 में आपका खुतबा सुना, तो मेरे ख्याल में मैंने सवाल निकाले थे आपके खुतबे बार बार सुन के कि बच्चों को इल्म होना चाहिए कि हज़रत की नसीहत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को Selanjutnya, mana soal kuisnya? सलमान ताहिर, ये सब सारा सब्सटेंस इसमें मौजूद है। Yang ingin bertanya silahkan. आपने तो ये इस्लाम बताया था ना, सवालनामा मैंने बनाना है। चलो। Silahkan, mulai. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Nizam Waqf No kapan berdiri? ये तो बच्चों वाला सवाल है, इन बच्चों से पूछ लो, तुम बता दो। Ambil mic-nya. 3 April 1997. 87. 87? 87 atau 86? 87, Huzur. Khalifatul Masih yang mana yang telah mendirikan Nizam Waqf No? Coba kamu jawab. Hadrat Mirza Tahir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu, Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullahu ta'ala. Pada awalnya gerakan Waqf No ini untuk berapa lama? 2 साल के। Lalu ditingkatkan untuk berapa lama gerakan Waqf No ini? Ditambahkan 2 tahun. Ditingkatkan 2 tahun lamanya.
Pada tahun berapa gerakan Waqf Now dipermanenkan? मुस्तकिल की गई ये तुम 1991. 91 ya? Benar Huzur. Pada tahun ini, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, ayyadahullahu ta'ala binasiril aziz, menyampaikan apa dalam khutbah beliau berkenaan dengan Waqf Now? Kapan itu dikhutbahkan? 18 Januari 2013. Ibu siapa yang dicontohkan oleh Huzur dalam khutbah tersebut? Para ibu Ahmadi. Ya, benar. Pada khutbah tersebut, anak-anak Waqf Now yang umur berapakah yang ditekankan oleh Huzur? Usia 12, 13, dan 15 tahun. Ya. Huzur Anwar ayyadahullahu ta'ala binasiril aziz pada khutbah Jumat tanggal 18 Januari 2013, ayat-ayat dari surat Al-Quran yang manakah yang dibacakan? Surah Ali Imran, Surah Taubat, Surah As-Safat. Safat. Sebutan apa yang diberikan oleh Huzur kepada anak-anak yang memenuhi janji orang tuanya? Umat Rasulullah yang setia. Silakan tambahkan. Atau umat Rasulullah yang melaksanakan hak-haknya. Ada dua. Pertama, umat Rasulullah yang setia dan orang-orang yang melaksanakan hak sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada khutbah tanggal 18 Januari 2013, ilmu apa yang ditekankan oleh Huzur untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran? Ilmu duniawi, agama, dan Al-Quran. Ilmu agama dan Al-Quran. Ilmu agama dan Al-Quran. Al-Quran jelas-jelas akan menyelamatkan dari kehancuran. Ilmu agama dan Al-Quran. Buku apa yang ditekankan oleh Huzur untuk dibaca oleh anak-anak Waqf Now selain Al-Quran dan hadis? Buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dalam menjelaskan berkenaan dengan ihsan orang tua, doa apa yang dinasihatkan oleh Huzur yang harus dipanjatkan oleh anak-anak Waqf Now? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Semoga Allah Ta'ala mengasihi mereka. Janji yang mana yang diperintahkan oleh Huzur untuk dipenuhi sekalipun ketika menghadapi kondisi yang genting dan jangan dibiarkan untuk lalai di dalamnya? Janji orang tua. Iya, benar. Siapa nama Nabi yang dijelaskan oleh Huzur untuk menimbulkan semangat pengorbanan di dalam diri anak-anak Waqf Now? Hazrat Ismail. Huzur menjelaskan berkenaan dengan kesetiaan, berkenaan dengan Waqf Now. Coba sebutkan syair. Tidak hafal syairnya? Siddiqi Muhammad Arabi, nya Ahmad Hindi ki hai wafa. Bukannya ya. Ya Siddiqi Muhammad Arabi hai, ya Ahmad Hindi ki hai wafa. Baki sab purane kisse hain. बाकी तो सब पुराने किस्से हैं. चलो शेर और नसर एक बन गई. जिंदा है ये अफसाने दो. जिंदा है ये अफसाने. जज़ाकल्लाह. Sudah selesai? हो गया तो बैठ जाओ. Lebih dari 30 menit, sudah 35 rupanya. Acara pun sudah selesai.
अच्छा Berapa yang masih belajar di secondary school? Kamu masih di primary ya, bukan secondary. Siapa saja yang ingin mendaftar ke jamiah? 1, 2, 3, 4. Wah, bagus. Pertahankan ya sampai nanti. Jika kalian lulus jamiah nanti, saya rasa pertabeligan akan semakin baik di Spanyol nantinya. अच्छा Berapa yang mau jadi dokter? कोई भी नहीं जान डॉक्टर एक बन रहा है Engineer? दो हैं और 2. लिंग्विस्ट Yang mempelajari bahasa berapa orang? सीखना है नहीं ये करना है साहब Mau ke jamiah? Kenapa tidak angkat tangan? हैं अच्छा कब Tahun ini lulus? वो आपके शादी मुताबिक वो कंप्यूटर कोर्स किया वो सेकंड ईयर के लेवल पास है तो वो ख़त्म हो गया अभी इंशाल्लाह। Berapa umur kamu? Kamu mau jamiah yang mana, Jerman atau UK? Jerman, Huzur. Kenapa? Karena dekat. Ingat sama orang tua. Untuk UK masih ada masalah visa, Huzur. Oh, begitu. नहीं पूरा नहीं। अच्छा ठीक Kamu mau jadi apa? Masih belum tahu? Ayo pastikan. Tetap jadi wakfenau kan? Maksud wakfenau kan mewakafkan hidup. Bukan hanya saya boleh bekerja lalu mendapatkan uang. Sebagai wakfenau, apa yang didapatkan nanti, hidupilah dengan itu. Jika terpaksa harus kelaparan, sekalipun harus terpaksa hidup di hutan, harus bisa. Kadang terpaksa tinggal di gunung-gunung. वहाँ पीछे रहना पड़े जाके Kamu sanggup? अच्छा Oke, lalu? Apa? माइक्रोफोन Ambil mic-nya. Mubalik. Kamu ingin jadi mubalik sahib? Bukan sahibnya ya, tapi mubaliknya. Jika menjadi sahib, tidak akan dapat bekerja nanti. और Kedokteran tahun terakhir? फाइनल ईयर है Ya, Huzur tahun depan selesai. Terus apa rencananya? Sesuai perintah Huzur nantinya. Bukan maksudnya tugas 2 tahun di sini? Iya, Huzur di sini setelah 6 tahun ada ujian. Nanti ingin mengambil spesialis apa bisa di... Jika setelah menempuh tahun terakhir MBBS, apakah di sini di training di berbagai medan tugas? Pelatihan selama 6 bulan? Biasanya itu ketika tahun ke-5 atau tahun ke-6 secara bersamaan. Oh, begitu. Setelah itu, jika kamu ingin mengambil spesialis, ambil spesialis. Ya, Huzur, seperti itu. Jika ingin jadi GP, bisa menjadi GP. Apa keinginan kamu? Sesuai perintah Huzur nantinya. Sebelum ini saya pernah mengatakan sesuatu kah? Huzur pernah mengatakan untuk mengambil surgery, namun masih belum spesifik. Bedah umum? Silakan ambil spesialis bedah umum, karena itu diperlukan sekali di Afrika. Sekarang engineer sahib, Tahir sahib. हाँ जी। Bidang engineering apa yang Tuan geluti? Sivil? Ya, Huzur. Civil engineering bersama dengan konstruksi? Masih belum tahu, Huzur, apa yang Huzur sabdakan. Yang kamu lakukan masih belum spesialis kah? Apakah itu arsitektur atau konstruksi? स्ट्रक्चरल है या वाटर Untuk tingkat 2, masih belum ada spesialisasi, Huzur. Oh, level berikutnya ya. Setelah itu ada 3, Huzur. Konstruksi, hydrology. Yang ketiga, transport. Ambil konstruksi kalau begitu. Baik, Huzur. Kamu tertarik kan konstruksi? Apa? Kamu tertarik kan bidang konstruksi? Ya, Huzur. Ya, kalau begitu konstruksi saja. Hydrology membuat dam kah? Iya, Huzur. Saat ini kita tidak akan membuat dam.
कोई बात नहीं. Ini pan atau sepah yang kamu makan, रोटी गोल जैसी. kamu suka kah? Kadang-kadang suka. अच्छा. और कोई बात? Ada yang lain? शेर कितने को आते हैं दरस में इनके? हैं? वो क्या शेर है? पहले वफा. Ehle wafa ho jao. ना दिखाओ Ehad shikni na karo, ehle wafa ho jao. अहले वफा हो जाओ ऐद शिकनी ना करो अहले वफा हो जाओ वाह शैताना बनो Ehle shaitan na bano, वो खुद ehle khuda ho jao. तो है वो तो शेर मुझे मिस्र. Saat ini tidak ingat bagian yang wafa tadi. Coba kamu lengkapi. Untuk itu saya tanyakan, Ehad shikni na karo, ehle wafa ho jao, ehle shaitan na bano. ज़हन से निकल गया हैं? वो तो Dengan ehle wafa tadi, ada bagian yang tertinggal. मुझे लगता है. Mubarak Sahab, Anda banyak hafal kan syair? Tidak ingat? Para ulama yang sedang duduk di sini, Oke, tidak apa-apa. दरस में भी नहीं लखी हुई है, नहीं तो निकाल ही देते हैं यहाँ. अब तो वहाँ से आने में देर लगी जाएगी. पहले असूल ये है किताबें यहीं रखा जाती हैं. Silakan buka. Kenapa dikasih ke saya? Kamu ulama kan? Apa? Ya, syair ini dari Kalami Mahmud, karya Hadrat Muslim Maud. वफा का जिक्र हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और भी नज़म है कि काम मुश्किल है बहुत, मंजिल मकसूद है दूर, ऐ मेरे अहले वफा सुस्त कभी काम न हो. हाँ, फिर आखिर है कि हशर के रोज़ न करना हमें रुसवा व खराब, प्यार व मोहताए दर से वफा खाम न हो. Zaya mera पैगाम ना हो. No nihala ni jemaat, mujhe kuch kehna hai. Ya, Anda hafal yang itu. Yang saya tanyakan yang lainnya. Kalau yang non nihalan sudah hafal. ये शेर. Banyak sekali syair berkenaan dengan wafa atau kesetiaan. Di dalam Al-Quran berkenaan dengan Hadrat Ibrahim alaihi salam yang menjelaskan berkenaan dengan kesetiaan. Apa ayatnya? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से वफा का जिक्र हज़रत इब्राहीम के वो आयत ये है जब Yang digunakan kata wafa. वफा अहदहू छोटा फिक्रा याद है Hanya dua kata saja. Wafa ahdahu. Ibrahim alladhi wafa. वफा अहदहू वफ. Wafa. इब्राहीम अल्लाज़ी वफा बस Wafa ini yakni kesetiaan harus senantiasa ditegakkan. जो ऐड किया है उससे. जी हुजूर
Kesetiaanlah yang akan membuat kamu terus maju. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Selain dari memberikan sapu tangan, kamu ingin mulakat? Silahkan nanti sampaikan. चलो Semuanya ingin mulakat dengan saya, nanti silahkan ambil di sana penanya. है ना Kalau coklat kan untuk anak-anak kecil, yang sudah dewasa tidak diberi coklat kan? अच्छा Ayo maju, yang kecil. Ambil coklatnya. आओ Kamu sudah dapat kan? Belum? Mau? Kamu akan mulakat nanti kan? Ya nanti saja ambil penanya ya. लो 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 चलो लो चलो Kamu juga ambil. खा लो तुम भी Berapa tahun umurmu? 13? 12? Tinggi ya? Kamu berapa tahun? 15 ya? Jadi kecil ya? आओ तुम कितने साल के हो 14 अच्छा और ये 15 साल के हो Kamu kelas berapa? चलो बैठो आ जाओ Kamu 16 tahun? और तुम Semuanya sekelas? कितनी क्लास में पढ़ते हो Kelas 8 ya? Kenapa tertinggal setahun? पिछले दस में आए हो पाकिस्तान से हाँ अच्छा चलो अच्छा Baik kalau begitu. Allah Hafiz.